Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, pembelajaran 3. Yang pertama kita akan mempelajari tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Yang pertama, dengan menggunakan peta pikiran, nanti kita dapat dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi dalam laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca laporan dengan saksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Yang ketiga, membuat daftar ide pokok dari setiap paragraf. Di materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang ide pokok. Kemudian gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Perhatikan teks berikut tentang rusa bawean. Rusa bawean adalah sejenis rusa yang saat ini hanya ditemukan di Pulau Bawean di tengah Laut Jawa. Secara administratif, pulau ini termasuk dalam Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Spesies ini tergolong langka dan diklasifikasikan sebagai terancam punah. Populasinya diperkirakan hanya tersisa sekitar 300 ekor di alam bebas. Rusa bawean hidup dalam kelompok kecil yang biasanya terdiri atas rusa betina dengan anaknya atau jantan yang mengikuti betina untuk kawin. Mereka tergolong hewan nokturnal atau aktif mencari makan di malam hari. Tinggi rusa bawean jantan dilaporkan sekitar 60-70 cm. Panjang ekornya 20 cm. Panjang dari kepala dan tubuh 140 cm. Bobot dewasa 50-60 kg. Rusa ini berwarna coklat. Pejantannya memiliki tanduk bercabang 3 yang dapat tumbuh sepanjang 25-47 cm. Tanduk ini dipergunakan pejantan untuk memenangkan betina di musim kawin. Tuliskan minimal 5 informasi penting yang kamu peroleh dari laporan berikut. 5 informasi, ingat informasi yang ada dalam teks. Yang pertama, bisa rusa bawean dapat ditemukan di Pulau Bawean, Laut Jawa. Kemudian hewan ini termasuk hewan spesies langka dan terancam punah. Karena kenapa? Populasinya diperkirakan hanya 300 ekor. Kemudian informasi lain, rusa bawean juga hidup dalam kelompok kecil, biasanya terdiri atas rusa betina dengan anaknya atau juga jantan yang mengikuti betina untuk kawin. Kemudian rusa bawean ini termasuk jenis hewan nokturnal atau aktif mencari makan di malam hari. Kemudian rusa bawean yang jantan dilaporkan ada 60-70 cm tingginya. Kemudian panjangnya ekornya panjang 20 cm dan seterusnya. Itu sudah lebih dari 5. Selanjutnya kita buat kata-kata atau peta pikiran menggunakan pertanyaan apa, di mana, kenapa, mengapa. Yang pertama, di mana? Di mana rusa bawean dapat ditemukan? Ini jenis pertanyaannya, berarti informasinya tadi kita dapat, yaitu di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Pulau Bawean. Kemudian pertanyaan kedua atau peta pikiran yang kedua, bagaimana ciri-ciri rusa bawean? Ada di paragraf kedua. Tinggi yang jantan sekitar 60-70 cm, panjang ekornya 20 cm. Kemudian panjang dari kepala dan tubuhnya sepanjang 140 cm. Bobot rusa dewasanya 50 sampai 50 sampai 60 kg. Kemudian peta pikirannya, bagaimana cara rusa bawean beradaptasi? Ya tadi
mereka hidup dalam kelompok kecil, biasanya terdiri dari rusa betina dengan anaknya atau juga jantan yang mengikuti betinanya untuk kawin. Selanjutnya kita akan bahas pembelajaran IPA tentang perkembangbiakan hewan. Sebelumnya sudah kita pelajari di pembelajaran yang lalu. Pertama, kita mempelajari tentang ovipar. Apa itu ovipar? Hewan yang berkembang biak secara bertelur. Perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Apa itu embrio? Embrio itu benih yang nantinya akan menjadikan sesuatu. Contohnya kalau dalam tumbuhan, sebelum kita menanam tumbuhan tuh ada namanya benih atau bijinya. Nah, benih-benih itu kita taburkan di tanah atau kita tanam di dalam tanah, nanti akan tumbuh. Itulah embrio yang ada di dalam tubuh hewan atau juga terdapat di dalam tubuh manusia ketika sedang hamil. Kemudian berikutnya tentang vivipar atau melahirkan. Embrio tumbuh di dalam tubuh rahim atau induknya. Berbeda dengan ovipar. Kalau tadi ovipar ketika embrionya sudah ada, itu ada di dalam telur, di luar dari tubuh induknya. Sedangkan vivipar, embrionya itu tetap di dalam tubuh induknya sampai dia nanti melahirkan. Dan yang terakhir tentang ovovivipar, hewan yang berkembang biak secara bertelur sekaligus juga melahirkan. Nah, pada hewan ovovivipar ini, embrionya tumbuh di dalam tubuh telur yang disimpan di dalam tubuh induknya, kemudian menetas di dalam tubuh. Nah, individu baru itu akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Beda dengan ovipar dan juga vivipar. Kalau tadi ovipar, begitu telur keluar dari tubuh, embrionya berkembang di dalam telur itu, di luar tubuh induk. Kemudian vivipar, embrio itu tetap di dalam tubuh induk sampai dia melahirkan. Nah, sedangkan ovovivipar yaitu gabungan dari keduanya. Dia bertelur, telurnya masih di dalam tubuh, terus besar, kemudian menetas di dalam tubuh induknya. Ketika individu baru itu sudah menetas, lalu dikeluarkan dengan cara melahirkan. Cukup sekian pembahasan kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila video ini terlalu cepat dan banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.